Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi at'amani hadza ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kajian kita di tempat yang Masya Allah sangat indah dan semoga syarat akan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tema kita, jamaah sekalian? Rihlah. Ya. Bincang-bincang ya. Masya Allah. Tema kita menerima curhatan ya. Baik, Masya Allah. Apa tema kita? Hikmah di balik musibah. Kenapa tema ini saya ambil? Karena kebanyakan kita menganggap musibah itu hanya sebatas bencana. Musibah itu hanya sebatas kayak seperti banjir, kebakaran, gempa bumi. Ternyata nikmat itu bisa menjadi musibah. Nikmat yang kita dapatkan ini juga bagian daripada sesuatu yang bisa masuk ke dalam kategori musibah. Contoh di dalam Quran surat An-Naml. Nah, silahkan ibu-ibu yang sinyalnya kuat, yang gak lemah sinyalnya silahkan dicari. Quran surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat 40. Surat An-Naml, surat yang ke-27, ayat 40. Sudah dapat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang ketika itu diberikan kerajaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekejap matanya. Tiba-tiba datang kerajaan. Apa kata Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam? Qala hadza min fadli rabbi. Ini itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza fadlu rabbi atau hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyabluwani, menguji aku. Aashkur am akfur, apakah aku mau bersyukur atau mampu bersyukur atau kufur. Tuh, menjadi ujian di sini dibahasakan oleh Allah apa? Liyabluwani, menjadi ujian. Menjadi ujian. Yang namanya ujian mesti adalah sesuatu yang kita anggap di awal tidak baik. Siapa yang menyukai melewati yang namanya ujian? Tidak ada. Ibu aja ngelewatin ujian tajwid pun juga nggak enak. Tiba-tiba ustazahnya bilang besok kita ujian ya ibu ya, langsung asam lambungnya naik, darah tingginya langsung naik, Masya Allah, pusing dan segala macamnya. Tidak ada yang kita dihadapkan dengan ujian itu suka. Maka nikmat yang saat ini kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala termaksud daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita patut pandai bersyukur dari ujian tersebut, maka kita bisa mendapatkan karunia dan keutamaan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika kita diberikan sesuatu kita tidak pandai bersyukur, apalagi yang sesuatu itu adalah bernilai baik, seperti harta, seperti makanan, seperti nikmat waktu luang. Ini kan sesuatu yang baik. Dan ini saat ini alhamdulillah Bapak Ibu dapat nikmat waktu luang. Nikmat waktu luang, kalau tidak ada nikmat waktu luang tidak mungkin bisa hadir di sini. Bu bisa ikut nggak? Nggak bisa. Ada kegiatan ya.
Dan kemudian yang kedua, ibu mendapatkan nikmat kesehatan. Bapak ibu bisa mendapatkan nikmat kesehatan, ini adalah merupakan nikmat kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada nikmat kesehatan, mungkin hari ini pun juga tidak bisa hadir ya. Maka ini patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak sekali tertipu dengannya. Nah, ini ditaruh ke depan nih. Gimana Pak? Biar tambah jelas. Biar tambah jelas. Ya, Masya Allah. Biar gak ngantuk ya. Biar enak diteriakin ya. Masya Allah. Ada dua nikmat kata Rasulullah SAW yang selalu manusia itu tertipu dengannya. Maghbun itu artinya yang tertipu. Tertipu artinya tidak digunakan di dalam kebaikan. Dua nikmat tersebut kata Rasulullah SAW adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Maka ini bisa menjadi nikmat, tapi ini bisa menjadi musibah. Menjadi nikmat ketika kita pandai bersyukur, tapi menjadi musibah ketika kita tidak mensyukurinya. Kemudian yang selanjutnya, kembali kepada tema kita berkaitan tentang masalah musibah. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang gak pernah luput daripada musibah. Kehidupan dunia tidak pernah luput daripada fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, ketika kita masih hidup di dunia, maka kita selalu akan berada di dalam suasana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-2. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nas an yudraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata, "Aku telah beriman"? Amanna, kami telah beriman. Apakah manusia akan dibiarkan begitu saja dengan mudahnya, dengan entengnya mengatakan kami sudah beriman, padahal mereka belum diuji, ya, belum ada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ujian harta, ujian kesehatan, ujian keluarga, pasangan, suami istri, ujian orang tua, ujian anak dan segala macamnya. Karena semuanya ini bisa menjadi ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kalian, harta-harta kalian ini adalah bisa menjadi fitnah untuk orang tuanya. Kita lihat betapa banyak orang tua terlalaikan di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara anaknya. Tidak jadi si ayah pergi ke masjid gara-gara anaknya. Orang tua apalagi ibunya terlambat salat subuh, kesiangan di dalam melaksanakan salat subuh gara-gara anaknya. Gara-gara anak. Sehingga ketika kita memiliki nikmat-nikmat ini, kita letakkanlah pada posisinya, pada kadarnya. Jangan sampai kita tidak meletakkan kepada posisinya sehingga akan menjadikan kita melupakan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lupa bersyukur, bahkan nikmat tersebut bisa menjadi musibah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Surat Al-Baqarah ayat 155. Ya, silahkan dicatat, dihafalkan. Soalnya nanti habis ini ada ujian. Ya, ini kan fakultas, ini ada ujiannya ini. Depan saya mahasiswa-mahasiswi. Ya, fakultas apa? Fakultas kehidupan ya. Iya, yang nggak bisa ujian, yang remedial nggak boleh pulang. Masya Allah. Surat Al-Baqarah ayat 155. 155. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wala nabluwannakum. Di situ ada la. La-nya pendek, artinya apa? Penekanan. La-nya pendek itu adalah penekanan.
Sama seperti surat Al-Asr, innal insana lafi atau surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. La-nya la pendek, bukan la yang panjang, bukan la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Kalau la-nya panjang itu la nafi. Tapi kalau la-nya pendek, lamnya pendek berarti lam penekanan. Ya. Ini Bapak Ibu sudah belajar bahasa Arab di sini. Nah, pulang-pulang habis ini udah bisa bahasa Arab insyaallah. Arab apa itu? Arab maklum ya. Iya, karena biasanya orang Arab juga banyak nih di sini. Masya Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan dengan menggunakan menggunakan lam taukid, lam penekanan. Wala nabluwannakum, dan nunnya pun juga nun bertasdid. Nunnya pun juga nun bertasdid. Ini artinya apa? Penekanan lagi. Di awal dalam satu kata kerja Allah memberikan tekanan, di akhir pun juga dengan kata kerja yang sama ada penekanannya. Sama seperti surat Ibrahim tadi, la azidannakum, ada lam penekanan, ada nun penekanan. Maka di sini berarti apa? Benar-benar artinya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kita, wala nabluwannakum, Allah akan timpakan kita apa itu? Bala. Tahu Ibu bala? Bala tahu? Bukan yang Ibu makan barusan. Ah, itu beda lagi, itu enak itu. Ya kalau kebanyakan juga bisa jadi bala itu. Ya Masya Allah, kolesterol ya. Ada minyaknya itu. Bala. Ya, walana baluannakum itu artinya adalah benar-benar kami akan timpakan kepada kalian bala. Bala itu adalah musibah, bencana. Dalam bentuk apa di sini? Rasa takut. Nah, kita kan pagi, siang, sore, malam ini takut terus nih. Apalagi ibu yang suaminya agak telat pulangnya, takut tuh. Takut kemana nih pulangnya? Iya, punya duit bertambah masih ada juga tuh, padahal bertambah duitnya masih ada rasa takut kalau berkurang. Ya, dan seterusnya, takut anaknya bagaimana nantinya, anak yang belum nikah kira-kira dapat pasangan atau tidak, anak yang udah lama menikah tapi belum punya anak, kan takut juga kita. Takut kalau kita nggak ngomong cucu, nggak ngelihatin cucu pertama kita atau cucu dari anak kita yang sudah lama menikah. Kita ini selalu diselimuti dengan rasa takut miskin, takut sakit, takut apa lagi? Ya takutlah ya. Takut dari segala macam hal yang ada di dalam urusan dunia. Maka akan ada ujian yang Allah timpakan kepada kita dari rasa takut. Apalagi sekarang ini makin bertambah di antara ujian orang tua yang sudah bertambah usianya apa? Rasa takut itu. Dia mungkin tidak butuh dengan uang, tapi dia tetap berusaha mencari uang. Untuk apa? Untuk anaknya. Takut nanti anaknya kelaparan, takut anaknya nggak sekolah, takut anaknya nggak punya rumah. Dibangunlah rumah yang megah dan mewah, ternyata anaknya sudah besar, tinggalnya di mana? Nggak di sana. Nah ini dia, gara-gara adanya rasa takut yang berlebihan. Al-khauf. Ada rasa takut. Maka ini ujian yang pertama, musibah yang pertama yang disebutkan di dalam ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian yang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah rasa lapar. Nah, kita lihat sekarang ini di lemari makanan kita punya bekal makanan atau tidak? Ada atau tidak Bapak Ibu punya bekal makanan di rumahnya? Kira-kira bekal makanannya untuk 1 hari itu saja atau 3 hari ke depan? 1 bulan lah. Apalagi diskon seperti sekarang ini, banyak diskon, potongan harga. Padahal dia masih ada stoknya. Cuman karena termakan dengan rayuan diskon, apalagi buy one get 10, waduh. Iya, buy one get 3, buy one free one gitu ya kan, get one dan seterusnya. Padahal dia masih punya stoknya banyak, tetapi karena terayu dengan potongan-potongan harga yang murah tadi, akhirnya diperbanyaklah stok makanannya. Takut kalau nantilah lapar dan seterusnya. Al-ju'. Padahal rasa lapar itu bagus atau tidak? Bagus. Membuat kita itu lebih kuat lagi untuk belajar, lebih kuat lagi untuk ibadah, lebih kuat lagi untuk bermunajat, lebih kuat lagi untuk berdoa dan berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sekarang, coba Ibu lagi kenyang nih.
Ini bakal kuat nggak saya ajak kajian 2-3 jam ke depan ya? Iya, Ustadznya kuat, ibunya, masya Allah takut. Ya. Subhanallah. Maka ketika tadi ditanya sama penitia, kira-kira kita kajiannya sampai jam berapa, Ustaz? Ya sampai matang ngantuk aja lah. Sampai matang ngantuk, soalnya cuacanya masya Allah. Ini manggil-manggil ini. Sepoi-sepoinya angin yang lewat depan mata nih, dia berbicara nih, manggil-manggil. Tidur, tidur. Masya Allah. Maka rasa lapar ini adalah merupakan ujian. Ya, ada orang yang kufur karena rasa lapar. Tapi ada juga yang kuat di dalam ibadah kepada Allah, kuat di dalam berdoa kepada Allah, kuat di dalam berharap dan meminta kepada Allah karena rasa lapar. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wat tamarat. Dan kemudian ujian yang ketiga yang diberikan oleh Allah adalah kekurangan. Naksin itu artinya apa? Kekurangan. Kekurangan dari apa? Dari harta. Kekurangan dari apa? Dari jiwa. Artinya keluarga yang dahulunya hidup bersamanya, akhirnya sekarang tidak lagi berdampingan dengan dirinya, tidak hadir di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena sudah ada yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berkurang jumlah keluarganya. Dan tentu ini juga menjadi musibah. Siapa yang kalau ditinggal orang tuanya, anaknya, kekasihnya, orang yang dia sayang, kemudian dia bahagia? Tidak ada yang bahagia. Semuanya pasti dalam keadaan sedih. Wassamarat, begitupun juga ujian kekurangan buah-buahan. Jadi kekurangan di sini ada 3, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan yang ketiga adalah kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira. Tuh, ujian tapi diberitahukan sama Allah Subhanahu wa taala kabar gembira. Basyir. Basyir itu artinya apa? Beritahukanlah kabar gembira, berikanlah kabar gembira. Kabar gembira, dia dapat ujian tapi malah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikanlah kabar gembira kepada siapa? Kepada mereka yang mendapatkan ujian tapi melewati dengan kesabaran. Kesabaran. Sampai kapan Ustaz saya harus sabar? Ya sampai kita meninggal dunia. Ya, sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kita bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya, di haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa nama daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Kautsar. Inna a'tainakal Kautsar. Al-Kautsar ada 2 artinya. Pertama, harta yang banyak. Yang kedua adalah nama daripada telaga yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemberian hadiah khusus dari Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah kita sampai kapan? Sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kita bertemu dengan Allah tabaraka wa taala, sampai kita diwafatkan, karena sabar itu bagian daripada ibadah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, ibadah itu bukan hanya sekadar zakat, sedekah, baca Al-Quran, berpuasa, tapi sabarnya kita di dalam melewati ujian ini juga merupakan ibadah. Dan ujian yang paling besar itu kepada siapa Allah timpakan? Kepada siapa, Ibu? Kepada para nabi. Iya, bukan saya Ustaz. Iya, kegeeran kalau memang ngaku-ngaku ujian yang paling besar pada dirinya. Asyadul bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling besar ditimpakan ujian bala yaitu adalah kepada para nabi. Tapi para nabi melewatinya dengan kesabaran, dengan sabar, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, beritahukanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar ketika ditimpa ujian. Ciri-ciri orang yang bersabar ketika ditimpa ujian adalah ketika mendapatkan musibah dia berdoa. Apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan hanya ketika kita mendapatkan kabar orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak, ketika kita tertimpa musibah, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita tertimpa bala, sesuatu yang kita tidak sukai, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam riwayat yang lain dari sahabiyah
Ummu Salamah. Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah ketika itu mengalami goncangan yang sangat dahsyat di dalam jiwanya. Karena apa? Karena mendapatkan ujian yang dianggap berat sama beliau. Apa itu? Ditinggal wafat oleh suaminya yang sangat dia sayangi, sangat dia cintai. Kemudian ketika dia ditimpa ujian, yaitu ditinggal wafat, dimatikan suaminya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia teringat dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi tambahan yang disampaikan oleh Nabi kepada Ummu Salamah. Apa itu? Allahumma jurni fi musibati wakhlufli atau wa akhlifli. Cara membacanya ada dua. Ada wakhlufli, ada wa akhlifli. Ya, wakhlufli atau wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dari musibah yang menimpaku, dan ya Allah, gantikanlah sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah menimpaku, dari musibah yang telah menimpaku. Maka Ummu Salamah membaca doa ini dengan penuh keyakinan. Karena doa itu harus dalam keadaan ya yakin. Di antara doa, adab di dalam berdoa agar doa kita diijabah adalah harus yakin. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian dalam keadaan yakin untuk diijabah. Jangan ragu, apalagi pasrah. Ya Allah, kalau mau dikabulkan doaku alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa ya Allah. Nah, ini pasrah. Apalagi berprasangka buruk di dalam berdoa. Ada enggak orang yang berprasangka buruk dalam berdoa? Ada. Mereka ketika berdoa kemudian tak kunjung mendapatkan doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mengatakan mungkin Allah gak mau mengabulkan doaku, mungkin Allah gak sayang lagi sama aku, mungkin Allah bosan sama aku. Ya, mungkin Tuhan mulai Masya Allah, ya murojaah dikit lah ya. Ya kalau Gen Z, Gen Alpha kayaknya gak bisa melanjutkan lirik itu. Taunya cicak-cicak di dinding ya. Masya Allah. Yang dengan mengatakan Allah itu bosan dengan munajat yang kita lakukan, maka ini termasuk daripada prasangka buruk, dan kita tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Dalam hadits qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. In dhanna bi khairan, kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itulah yang akan aku berikan. Wa in dhanna bi syarran, tapi sebaliknya jika dia berprasangka buruk kepadaku, maka keburukan itulah yang akan ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sakit dia berdoa memohon kesehatan, tapi ternyata sakitnya masih terus dia rasakan, maka dia berprasangka buruk, mungkin akan seperti ini selamanya aku rasakan sampai mati. Maka demikian pula yang akan Allah berikan kepadanya. Maka jangan pernah kita berprasangka buruk kepada Allah. Dalam keadaan berdoa, yakinlah doa kita ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ummu Salamah mengamalkan hal itu. Di dalam doanya dia berdoa dengan penuh keyakinan, doanya akan dikabulkan oleh Allah, akan diganti suaminya dengan laki-laki yang lebih baik lagi. Dan ternyata berjalan waktu, ada laki-laki yang terbaik yang ada di muka bumi ini, bahkan bukan hanya lebih baik dari kalangan sahabat, lebih baik pula daripada kalangan para nabi. Ya, lebih baik daripada seluruh kalangan para nabi. Dia adalah imamnya para nabi, imamul anbiya, khatamul anbiya, imamul mursalin, imamnya para nabi, imamnya para rasul, lebih baik daripada rasul yang ada. Tak lama kemudian datanglah meminang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan laki-laki tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adab di dalam berdoa. Dan akhirnya setelah berdoa datanglah laki-laki yang terbaik yang meminang dan menikahi Ummu Salamah. Maka ketika kita tertimpa musibah, bacalah doa tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan komat kamit yang lainnya. Jangan baca mantra yang lainnya kalau lagi marah atau lagi kecewa karena tertimpa musibah. Tapi langsung membaca istirja. Ini namanya istirja.
yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Di dalam Quran ayat 157 tadi, lanjutan ayatnya silahkan dilihat lagi, surat Al-Baqarah ayat 157. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan siapa yang tertimpa musibah kemudian dia mengucapkan kalimat istirja', inna lillah wa inna ilaihi raji'un, maka mereka akan dilimpahkan banyaknya kebaikan. Shalawatum min rabbihim. Salawat artinya di sini adalah kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah, dan juga Allah akan berikan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan Allah juga akan menjadikan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini kan biasanya membuat kita jauh dari jalan Allah. Banyak orang yang dia terjerumus di dalam kemungkaran gara-gara musibah. Karena musibah akhirnya stres. Kemudian dia mengambil tindakan atau melakukan hal-hal yang termaksud daripada kemungkaran. Banyak orang yang lagi stres minum khamar. Banyak orang yang lagi stres menggunakan narkoba. Banyak orang yang lagi stres bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Maka musibah ini membuat kita akan menjadi apa? Menjadi sulit berada di jalan yang lurus. Kita bisa melenceng jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan musibah, agar kita senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita tertimpa musibah, ucapkanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, apa itu hikmah daripada musibah? Yang pertama, untuk menguji keimanan. Ya, untuk menguji keimanan. Sebagaimana Quran yang tadi kita bacakan surat Al-Ankabut ayat yang ke-2, agar benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana mereka yang beriman dan mana yang tidak benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah daripada musibah adalah menghapus dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Dosa mata karena melihat yang diharamkan, dosa lisan mengucapkan kalimat-kalimat yang diharamkan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dosa tangan, apalagi sekarang udah ada medianya di tangan kita nih. Apa itu? HP. Rebahan, nyekrol. Nanti kan terdengar musik di dalamnya, terlihat iklan yang terbuka auratnya. Kemudian bahkan bukan hanya itu, ada iklan judi. Walaupun kita nggak ikut berjudi, nggak ikut akad dengan berjudi di sana, tapi dengan kita melihat iklannya, ini kan sama saja kita mendatangkan keuntungan, karena kita sudah menyaksikan iklannya. Setiap yang terlihat iklannya itu akan mendapatkan apa? Keuntungan, pendapatan, pemasukan dari orang yang menonton. Subhanallah, secara tidak langsung kita sudah apa? Berta'awun di dalam dosa, saling membantu di dalam dosa. Subhanallah ya. Maka hati-hati kita dengan adanya media sosial yang ada di tangan kita. Ini musibah. Ini musibah. Maka ketika kita tertimpa bencana, ini akan menghapuskan dosa, dosa. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqam wala hazan hatta alham yahummuhu illa kaffara bihi min sayyiati." Tidaklah seorang mukmin tertimpa suatu musibah, baik berupa rasa sakit atau rasa capek atau rasa sedih dan kekhawatiran yang menerpa hatinya, maka ini semuanya akan menjadi penghapus dosa. Ibu khawatir, gelisah ada di hati seorang mukmin ataupun mukminah, maka ini termaksud daripada penghapus dosa. Maka kegelisahan yang ada di dalam hati kita ini termaksud daripada penghapus dosa. Bahkan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu musibah menimpa jasad seorang mukmin yang itu menyakiti tubuhnya, melainkan rasa sakit yang dia rasakan di tubuhnya tersebut akan memiliki hikmah yang baik. Apa itu? Menghapus dosa. Maka ketika ada yang tertusuk jarum contohnya, atau kejepit, atau apalagi kepleset,
kesandung atau ketimpa durian jatuh. Ini beda lagi nih. Istilah kita kalau ketimpa durian jatuh berarti enak tuh. Iya, kecuali kalau benar-benar jatuhnya kena kepala tuh. Itu musibah benar itu, subhanallah ya. Apapun yang menimpa manusia dari orang yang beriman dan itu menjadikan dia sakit, maka termaksud daripada penghapusan dosa. Maka dosa atau musibah ini sebenarnya bahasa yang lainnya adalah sebagai tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah memberikan musibah, Allah memberikan dia bencana, Allah memberikan dia bala. Tujuannya adalah agar Allah menyayangi dia. Jangan sampai dia bertemu dengan Allah membawa banyaknya dosa. Maka ini hendaknya kita kembali berprasangka baik kepada Allah bahwasanya dosa yang kita dapatkan ini bisa tergugurkan dengan musibah. Maka bersabarlah. Maka ada seorang wanita, saya teringat kisah seorang wanita. Dia punya penyakit epilepsi, kejang-kejang. Yang itu sering kumat, kalau kumat akan tersingkap auratnya. Kemudian dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta apa? Minta jampi-jampi. Bukan. Iya. Minta duit? Bukan. Minta apa? Minta doa. Minta doa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesembuhan. Tetapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La, aku tidak akan mendoakan kesembuhan kepadamu." Wah, kalau kita dikasih kayak gitu kalimatnya sama Nabi, kita mungkin langsung berasangka buruk. Nah, ini Nabi kok nggak mau doain kesembuhan sih? Subhanallah. Maka tentu nggak boleh kita berprasangka buruk. Dengan terlalu cepatnya kita berprasangka buruk kepada orang lain. Apalagi selama ini sudah banyak orang tersebut memberikan kebaikan kepada kita. Contohnya kepada istri kita atau kepada suami kita. Maka janganlah kita bermudah-mudah dan terlalu cepat untuk apa? Berprasangka buruk kepada mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La, aku tidak akan mendoakan kamu kecuali kalau kamu mau bersabar." Maka kata dia wanita tersebut, "Ya, aku akan bersabar." Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dia bersabar melewati ujian penyakit tersebut yang ada di tubuhnya, tentu memberikan banyaknya kebaikan. Apa itu? Penyakit tersebut dapat menghapus dosa. Nah, ini ada orang yang baru sakit langsung datang ke dokter. Belum habis obatnya yang itu, terus kumat lagi penyakitnya, datang lagi ke dokter. Kemarin datangnya karena sakit kaki. Sekarang datang sakit kepala. Besoknya lagi datang sakit pinggang. Habis itu datang lagi sakit hati sama dokter. Subhanallah. Iya, banyak aja. Dan itu saya lihat ada dari keluarga kami itu, subhanallah. Ya, obat mata ada, obat liver ada, obat jantung ada, obat kolesterol ada, obat darah tinggi ada, obat masya Allah macam-macam obat itu ada. Ini kan kimia. Kimia pun juga kalau terlalu banyak masuk ke dalam tubuh kita bisa menjadi yang kita harapkan sembuh malah tambah lagi sakitnya, subhanallah. Maka biasakan kita bersabar terlebih dahulu. Biasakan kita lisannya ini berdoa terlebih dahulu ketika sedang diberikan ujian, terlebih sedang sakit. Apa kata Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Nih ibu-ibu kalau sering pergi ke masjid rumah sakit Islam, itu biasanya kan ada ayat yang dikutip tuh di situ. Ayat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, apabila aku sakit, maka Allah lah yang memberikan kesembuhan. Wah, ibu-ibu sering ke rumah sakit nih. Ya sering jenguk apa karena sering minta obat nih, masya Allah. Ayat itu menerangkan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah di setiap keadaan kita. Ingat terlebih dahulu obat mujarab itu adalah dengan doa, minta kesembuhan, karena yang memberikan penyakit adalah Allah dan yang akan memberikan kesembuhan pun juga adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ pun juga sebenarnya kita sudah mendapatkan pelajaran. Apapun keburukan kita dapatkan itu datang dari Allah. Dan bagaimana caranya agar kita bisa hilang dan diangkat keburukan dari diri kita? Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang menimpa kita itu semuanya atas kehendak Allah, datang dari Allah. Maka mintalah agar keburukan-keburukan tersebut diangkat dari diri
kita. Maka ini hikmah yang kedua daripada musibah. Apa itu? Untuk menghapuskan dosa. Yang ketiga, masih kuat ibu-ibu dilanjutkan kajiannya? Masih? Iya, saya takut soalnya kalau dipelototin. Masya Allah. Lanjut? Lanjut ngapain nih? Lanjut makan-makannya. Baik, ya insya Allah kita singkat secara sesingkat-singkatnya ini. Yang ketiga, hikmah daripada musibah adalah mengangkat derajat. Mengangkat derajat ya. Mengangkat derajat. Musibah ini tujuannya adalah untuk mengangkat derajat kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ada seorang hamba, jika telah ditentukan atau ditakdirkan padanya suatu tingkatan surga yang mana belum bisa dia raih dengan amal kebaikannya, maka Allah akan menjadikan dia bisa meraih tingkatan surga tersebut dengan apa? Musibah. Jadi contoh kita ditakdirkan mendapatkan derajat nomor 1 nih contohnya. Tapi kita dengan amal kebaikan belum sampai kepada derajat tertinggi tersebut. Maka bagaimana caranya agar hamba tersebut Allah jadikan bisa meraih derajatnya yang Allah telah takdirkan untuknya, yaitu dengan ditimpakannya musibah. Jadi jangan menganggap musibah itu menghinakan kita. Jangan menganggap musibah itu merendahkan kita. Tetapi musibah itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita, ingin mengangkat derajat kita nanti di akhirat kelak dengan diberikannya kita dari musibah. Maka bersabarlah kita terus dengan musibah yang menimpa kita dan berprasangka baiklah, bisa jadi di balik musibah tersebut Allah menginginkan kita apa? Ditinggikannya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir nih. Singkat nggak? Singkat. Padat nggak? Padat. Jelas? Belum tentu. Belum tentu jelas ya. Tergantung yang benar-benar mendengarkan ya. Masya Allah. Yang keberapa ini? Yang keempat. Tujuan daripada musibah adalah agar kita kembali kepada Allah sebagai peringatan. Allah mengingatkan kita, bisa jadi kita kemarin dalam keadaan nikmat, dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak harta, kita banyak lalai mengingat Allah. Kita banyak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak menggunakan nikmat untuk kekufuran, di dalam kemaksiatan, di dalam kemungkaran, di dalam perkara yang tidak bermanfaat. Maka saat ini Allah timpakan kita musibah, Allah berikan kita fitnah, Allah berikan kita bala, Allah berikan kita bencana, tujuannya sebagai peringatan, mengingatkan kita agar kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah tambah jauh. Bukan malah tambah jauh. Di antaranya ada orang yang ditimpa musibah malah datangnya kemana? Ke dukun, ya, ke para tidak normal. Ini kan orang yang tidak normal, bukan orang pintar. Mana ada dukun yang punya ijazah pendidikan S1, S2, S3, SMP pun juga mungkin nembak ya. Tidak ada ya. Dukun itu yang sekolah punya basic pendidikan akademisi, tidak ada. Maka kenapa dibilang pintar? Pintar karena bisa ngibulin orang. Dia pintar ngibul artinya. Subhanallah. Maka poin yang keempat adalah hikmah di balik musibah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali taat, kembali menjalankan apa yang menjadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah. Apa tujuan kita diciptakan oleh Allah? Beribadah. Dalilnya mana? Ayat yang sudah sering kita dengarkan dan bahkan mungkin ibu-ibu udah pada hafal nih doanya, ayatnya. Surat Az-Zariyat ayat 56. Apa itu bunyi ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah. Beribadah yang dimaksud di sini adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Maka sekarang ini kita lihat
seperti musibah yang ada di Palestina, musibah yang ada di Suriah, musibah yang ada khususnya di negeri kita ini, di Aceh, di Medan, di Sumatera Barat. Bisa jadi ketika itu mereka diberikan nikmat yang selapang-lapangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat harta, nikmat makanan, nikmat buah-buahan, tetapi nikmat tersebut tidak digunakan untuk mengesahkan Allah, tidak digunakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi mereka banyak terjerumus di dalam kekufuran, bahkan bisa jadi terjerumus di dalam kesyirikan. Karena syirik sekarang itu sudah merajalela. Di setiap hal yang kita lewati di dalam kegiatan dunia ini ada kesyirikannya. Bahkan apa kata Nabi SAW, syirik itu lebih tidak terlihat di mata manusia daripada derap langkahnya semut. Ya, derap langkah semut min dabibin namal atau min dabibin namlah. Namal itu semut kalau berjalan, ibu-ibu bisa nggak ngelihat kakinya? Enggak, kecuali kalau ditangkap. Kecuali kalau dilihatin secara dekat. Tapi kalau udah berjalan cepat bersama kawanannya, bersama kelompoknya, nggak bisa kelihatan kakinya. Maka syirik itu lebih nggak terlihat lagi dibandingkan kaki semut ketika berjalan. Yang terlihat paling cuman badannya, warnanya hitam, warnanya merah. Ada yang pink, yang nggak ada semut merah, semut cuma dua warna, ya hitam sama merah. Mungkin ada yang lain kalau di luar daripada wilayah kita. Yang intinya kita nggak bisa melihat kaki semut ketika dia berjalan, apalagi bersama kawanannya, kelompoknya, teman-temannya. Maka syirik itu lebih tersembunyi, lebih tidak terlihat lagi oleh mata kita. Seperti sekarang ini kita lihat banyak orang yang mengatakan celaka 13, lagi kena masalah bilangnya apa? Akan ada gitu ya. Ih, amit-amit deh celaka celaka 13. Apa itu maksudnya? Ya, kemudian ada yang mengatakan kalimat, kalau bukan karena dokter aku mungkin gak sembuh, kalau bukan karena fulan aku mungkin saat ini udah begini dan begitu. Maka ini kan kalimat yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam kesyirikan. Di dalam percintaan ada syirik, di dalam dunia olahraga ada kesyirikan, di dalam dunia kesehatan ada kesyirikan atau tidak? Ada. Percintaan ada. Buktinya itu di tahun 80-an atau tahun 90-an kan ada kalimatnya. Ketika cinta ditolak, Masya Allah. Berarti ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada depan saya ini udah bukan lagi generasi muda ini, pernah muda. Dan usia mudanya di usia tahun-tahunan 70-80-an kayaknya. Masya Allah. Lihat, dalam percintaan ada kesyirikan, dalam kesehatan ada kesyirikan, dalam dunia olahraga ada kesyirikan. Apapun urusan yang kita saat ini di dalam kehidupan dunia ada kesyirikan. Maka bisa jadi musibah yang Allah timpakan kepada kita itu karena ada kekufuran. Dan kita lihat kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum yang sebelumnya yang dibinasakan, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditimpakan musibah, yang ditimpakan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak lain dosa yang mereka banyak lakukan adalah apa? Kekufuran, kesyirikan yang berkaitan tentang hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat Quran surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41, ini ayat yang terakhir yang bisa kita bahas di kajian hari ini. Surat Ar-Rum surat yang ke-30. Surat yang ke-30 ayat 41. Catat, dihafalkan. Habis ini panitia jangan lupa adakan ujian ya. Iya, ujian akhir semester. Iya, yang remedial nanti digantung di Flying Fox ya. Subhanallah. Surat Ar-Rum surat yang ke-30 ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan. Kerusakan artinya apa? Bencana. Karena bencana itu mesti mendatangkan kerusakan. Bencana terjadi di daratan maupun juga di lautan. Diakibatkan apa? Diakibatkan ulah daripada tangan manusia melakukan kezaliman.
melakukan kezaliman, baik itu kezaliman terhadap dirinya, kezaliman terhadap orang lain, atau kezaliman kepada Allah. Bagaimana caranya manusia melakukan kezaliman kepada Allah? Dengan tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita untuk beribadah, tapi kita tidak beribadah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka itu namanya kezaliman kepada Allah. Maka banyak kerusakan, bencana Allah timpakan di daratan dan di lautan bisa jadi karena adanya ulah tangan manusia, yaitu kezaliman yang dilakukan oleh manusia, baik itu kezaliman untuk dirinya atau kezaliman untuk orang lain atau kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah timpakan sebagian bencana itu agar mereka rasakan ulah daripada perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nikmat waktu luang kita kebanyakan kita gunakan bukan beribadah, nikmat kesehatan, apalagi tadi di bus ada yang nanya, "Ustadz, gimana hukumnya nenek-nenek jalan-jalan ke luar negeri?" Masya Allah, ke Perancis, perapatan Ciamis. Iya, ke Singapura ya, Sungai Buah. Baik ya. Maka tentunya ini udah menjadi pertanyaan yang membuat kita itu sadar bahwasanya bukannya bertambah umur, kemudian berkurangnya tenaga untuk beribadah, malah dia dengan lemahnya tenaga itu bukannya bertambah semangat menggunakan sisa tenaga dan waktu hidupnya untuk beribadah, tapi malah masih digunakan di dalam perkara yang sia-sia. Apa kata Rasulullah SAW di antara tanda baiknya Islam seseorang? Min husni Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang, baiknya keislaman seseorang, berkualitasnya agama seseorang dengan sering-seringnya dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Sering-sering dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Maka inilah hikmah daripada musibah, yaitu tujuannya mesti ada yang baik. Allah memberikan musibah itu mesti ada baiknya. Ada banyak kebaikan yang tersimpan di balik musibah, maka jalanilah musibah tersebut dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan bersabar, kemudian berprasangka baik kepada Allah, kemudian jalanilah musibah ini dengan terus berdoa. Siapa yang hafal doanya, ibu-ibu? Doa agar dijauhkan daripada musibah. Yang hafal saya kasih hadiah. Allah, ibu hafal? Masya Allah, ibu duluan nampaknya yang menyebutkan. Dah hafal? Ibu silahkan, apa ibu doanya? Wadarokis syaqa wasu'il wasu'il qada wasyamatatil a'da. Ibu Masya Allah hafalannya pakai harokat lengkap ya. A'da, iya. Ya a'da. Allahumma ini. Insya Allah sebentar lagi saya kasih hadiah, ibu ya. Ya. Oh ada. Masya Allah, dari panitia ada, dari saya juga ada. Masya Allah. Ya baik. Ada lagi panitia yang lain hadiahnya? Apa cuma satu? Ada 3. Bilang dong dari tadi. Iya. Ada kuis. Nah, itu kuis dari panitia apa dari saya? Dari Ustadz. Masya Allah. Baik. Nah, nanti insya Allah kuis ya. Adapun mungkin setelah ini kalau ada pertanyaan, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Sampai kapan? Sampai habis waktunya. Kapan habis waktunya? Allah Ta'ala a'lam. Insya Allah sampai jam 10:30 aja lah kita kajiannya. Karena habis ini kan ibu-ibu pengen keluar main kan? Iya, pengen keluar main mumpung anaknya nggak ada ya. Akhirnya mau lempar-lempar ini ya, becek, lempar-lempar tanah liat, mau susun-susun, becek, udah kayak kerjaan anak-anak ya. Masya Allah. Silahkan. Itu doa tadi mohon dihafalkan karena ini salah satu doa yang baik agar kita dijauhkan daripada musibah. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa syamatatil a'da wa su'il qada. Ya, wa syamatatil a'da wa su'il qada atau wa su'il qada wa syamatatil a'da. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Silahkan kalau ibu-ibu ada, bapak-bapak juga kalau ada pertanyaan silahkan. Ya ibu silahkan.
Ya, di belakang Ibu tadi ada yang mau bertanya. Mungkin mikrofonnya silakan. Kalau ada, ya panitia mohon untuk diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz, tadi Ustaz mengatakan bahwa kalau misalnya kita lebih baik mana gitu, ketika kita mau sholat dalam keadaan perut yang lapar, mana yang didahulukan? Gitu. Ketika kalau misalnya sholat, pasti itu sholatnya itu kita nggak khusus Ustaz. Aduh, perih kayak gitu Ustaz. Nah, itu bagaimana gitu Ustaz? Jadi mana yang harus didahulukan? Gitu. Terus tadi apa ya? Sekarang ini kan kita menghadapi musibah di daerah Sumatera, saya Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya, tadi yang di surat Ar-Rum tadi ayat 41 bahwa musibah itu memang dari jadi ada yang ini dari alam gitu. Jadi ada yang mengatakan dari alam bahwa manusia ini tidak berpikir terjadi musibah itu karena akibat dari kumpulan tangan manusia. Nah, itu kan berarti kita menghadapi musibah itu berarti ada pelajaran terhadap semua, baik yang misalkan bukan mukmin tapi seluruhnya kena gitu. Tapi kenapa ada yang ini karena Allah, faktor alam seperti itu Ustaz bilangnya. Padahal di sini ya akibat dari manusia itu sendiri, akibat dari penebangan pohon. Nah itu kan kita harus menjaga lingkungan gitu loh. Kalau misalnya tidak terjaga, maka kan rusak itu. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang mana yang lebih didahulukan, sholat kah atau makan kah? Jawabannya, main jawabannya makan. Aduh, kalau udah langsung dijawab ya udah. Masya Allah. Tergantung tadi keadaannya. Kalau memang ternyata udah gaswat, udah gawat amat. Iya, padahal amat aja nggak ini aja nggak gawat-gawat amat. Artinya kalau memang ternyata udah benar-benar lapar, apalagi makanan sudah hidangkan. Jangankan yang sudah benar-benar lapar, yang sakit, makanan yang terhidangkan dalam keadaan walaupun kita belum terlalu lapar. Apa kata Rasulullah SAW? La sholat bi hadrati ta'am. Sebagaimana hadis ya, yang dikutip oleh banyak yang para ulama di dalam kitab fikihnya, tidak ada sholat bagi makanan yang sudah terhidangkan. Ya, kalau memang ternyata sudah dihidangkan, kemudian kita walaupun padahal belum terlalu lapar masih bisa ditunda, maka tidak mengapa tidak sholat. Apalagi kalau sholat makanannya bersifat rebutan. Wah, kalau kita datang telat aja, udah tinggal cerita. Subhanallah. Maka kalau memang ternyata keadaannya sudah sakit, mahnya sampai kambuh, lambungnya sampai naik, maka tentu ini dalam keadaan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat tentunya hal yang seharusnya kita kerjakan tetapi boleh kita tinggalkan diakibatkan karena tadi hal yang mendesak. Boleh kita tunda. Jangankan yang ibadah, yang hal yang haram aja dalam keadaan darurat boleh kita lakukan. Contohnya kalau nggak ada makanan yang bisa kita makan kecuali daging yang haram. Kalau kita nggak makan kita bisa mati. Kalau kita nggak makan kita bisa bahaya kesehatan badan kita. Maka yang haram pun juga boleh kita makan. Apalagi ini yang halal. Maka tentu diperbolehkan makan terlebih dahulu, baru setelah itu sholat. Apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu tentu kan tidak ada tuntutan untuk sholat berjamaah di masjid.
beda lagi kalau pembahasannya untuk bapak-bapak. Beda lagi kalau bapak-bapak. Wallahu taala alam. Tapi kalau bapak-bapak keadaannya sama dengan yang diceritakan tadi, tentu diperbolehkan untuk mendahulukan makan dibandingkan sholatnya. Mana yang didahulukan ketika batuk ingin menjawab pertanyaan dengan menjawab pertanyaan itu sendiri? Didahulukan mana? Minumnya atau jawabnya dulu? Minum dulu. Beneran? Bismillah. Ya Allah, kalau batuk gak bisa jawab. Bismillah. Alhamdulillah. Ini bukan yang diboikot kan? Nah ini nih aneh. Ini. Nah, subhanallah. Pastikan dulu nih, jangan berdebat dulu. Main iya enggak aja. Iya, kalau ada silang pendapat kembali kepada hukum asalnya. Iya, asalnya apa? Minumannya halal. Masya Allah. Yang penting hukum asalnya dulu. Halal. Adapun untuk masalah boikot ini beda lagi pembahasannya. Ya. Selanjutnya berkaitan tentang pertanyaan yang kedua, yang mengatakan ini bencana alam. Ya bencana alam, betul alam. Iya, yang kita rasakan ini adalah karena alam. Ya banjir kan alam, longsor ya alam. Ya. Kemudian gempa bumi pun juga akan mengakibatkan kepada alam. Tapi kan kerugiannya dirasakan oleh manusia. Maka tentu ini menjadi pertanyaan, kenapa kok seperti ini alamnya? Ya, kenapa kok ini bisa terjadi? Yang awalnya baik, awalnya bagus, alamnya baik. Kalau bahasa kita bersahabat. Tapi kok sekarang seolah-olah alamnya murka, seolah-olah yang padahal bukanlah alamnya yang murka, tapi yang sebenarnya adalah pemilik alam itulah yang murka. Allah Subhanahu wa taala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Karena yang memiliki alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya ini terjadi karena atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini punya Allah dan bumi enggak mungkin bergetar tanpa adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin bergoncang, terjadinya gempa kalau bukan karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan air sungai pun juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak mungkin dia meluap ke atas daratan kalau tidak atas perintah dan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita lihat sekarang ini, bumi kita ini, daratan ini kan dikelilingi oleh air. Tapi air laut ini nggak naik ke dalam. Tiba-tiba kalau naik, berarti ada sesuatu. Ini yang harus direnungi oleh orang-orang yang beriman. Maka jangan pernah menganggap bahwasanya ini hanya sebatas bencana alam. Apalagi mengatakan pemilik alam, kembali kepada pemilik alam. Ada kan yang mereka menyembah kepada alam? Iya, bukan menyembah kepada Allah, meyakini ini semuanya karena memang alam, bukan kepada pemilik alam. Pemilik alam siapa? Allah. Dan ini kita baca sebenarnya di dalam Quran surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil. Artinya apa itu, Bu? Segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Artinya semua alam. Alam itu artinya apa, Pak, Ibu-ibu? Apa yang menjadi selain Allah? Seluruh ciptaannya, sungai, gunung, tanah, lautan, manusia, jin, malaikat, sampai batu, air, itu semuanya masuk ke dalam kategori alam. Dan itulah pemiliknya Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, yang kita baca di dalam Al-Fatihah. Kalau ternyata alam ini sudah memberikan sesuatu yang buruk kepada kita, berarti kan secara tidak langsung pemilik alam sudah memberikan isyarat dan teguran kepada kita. Bisa jadi kita tidak bersyukur, kufur, banyak menzalimi dan seterusnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Maka jangan lagi mengatakan karena ini bencana alam kemudian kita anggap biasa, bukan sebagai teguran dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Naam. Selanjutnya silahkan ya, Bapak dulu yang sebelah kanan saya. Ya, boleh diangkat suaranya, Pak. Tadi disebutkan di surat Az-Zariyat 6. Kenapa mesti di situ disebutkan hanya manusia dan jin yang beribadah kepada Allah? Padahal makhluk Allah semuanya, makhluk Allah tidak hanya sekedar manusia dan jin. Kalau menjelaskan. Iya. Kenapa disebutkan di situ adalah jin dan manusia? Karena memang yang mukallaf itu apa? Yang dibebankan untuk melaksanakan syariat.
Ya, syariat salat, syariat puasa, syariat haji, syariat umroh, syariat zakat, ya. Syariat puasa itu adalah jin dan manusia. Ya, maka mereka yang ya, dua golongan ini manusia dan jin ini adalah golongan mukallaf. Mukallaf. Dan dua golongan ini sajalah yang akan ditanyakan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka kerjakan, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Sedangkan malaikat makhluk Allah tetapi tidak dihisab. Kenapa? Apa yang mau dihisab dari malaikat? Enggak pernah bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di awal Quran surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menerangkan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia adalah merupakan makhluk yang zalum, jahul, banyak bodohnya dan banyak melakukan perbuatan zalim. Makanya inilah yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Naam. Yang lain Ibu silahkan. Ya boleh Ibu. Ibu udah terdekat dengan saya. Ibu teriak-teriak marah-marah. Marah-marah saya pergi nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan tentang nenek-nenek yang jalan-jalan tadi. Ibu tadi nenek-neneknya. Oh, bukan. Ya kirain ibu. Subhanallah. Ya, terus tanpa mahram. Artinya ibunya safar tanpa mahram. Baik. Iya. Terus dititiplah istrinya ke orang lain. Mau bisa istri dititip? Iya. Baik. Iya. Baik. Pertama, saya paham. Karena saya juga yang sering mendapatkan pertanyaan ini ya, berkaitan tentang apalagi dari agen-agen marketing. Ya, yang jamaahnya berangkat cuma perempuan. Pertama saya kembalikan ke hukum asal dulu. Hukum asalnya wanita itu adalah safar harus dengan mahram. Kemudian yang kedua, sekarang statusnya adalah safarnya ibadah. Nah, ini dia menjadi safarnya ibadah. Maka kalau memang safarnya adalah ibadah, apalagi haji contohnya, begitupun juga sebagian para ulama mengatakan tentang umroh. Tapi yang lebih ditekankan sebenarnya adalah haji. Tapi umroh bisa masuk di dalamnya, karena ini adalah safar ibadah. Maka tetap ditekankan dengan adanya mahram. Berupaya dia mencari mahramnya. Ya mahramnya begitu anaknya yang sudah balik atau keponakannya, anak dari saudaranya yang sudah balik, kalau memang bisa. Tapi kalau keterbatasan harta, kemudian tidak mampu untuk ditemani sama mahramnya atau ditemani sama suaminya, maka Allah taala a'la wa a'lam, maka ini juga pendapat termaksud daripada yang dibolehkan. Ini dikuatkan oleh Imam Al-Auza'i, dikuatkan oleh Imam Atha, ya kemudian banyak daripada para ulama membolehkannya. Kalau tidak salah yang membolehkannya pun juga adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala membolehkan wanita yang safar tanpa mahram selama pertama tentunya ini ada syaratnya, selama perjalanannya ibadah. Kemudian yang kedua bukan yang tadi ya, have fun, jalan-jalan keluar kota ya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan ditemani rombongan sesama wanita-wanita muslimah. Ya, kemudian yang ketiga perjalanannya aman. Bukan dalam keadaan perjalanan yang terancam, ada peperangan, ada konflik, memang perjalanannya aman ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pandai menjaga diri. Tidak sampai berbaur atau tanpa batas dengan lawan jenisnya. Maka kalau memang sudah terpenuhi beberapa syarat ini, silahkan. Ya boleh
sebagian para ulama membolehkannya. Tapi sekali lagi jangan terlalu bermudah-mudah untuk menggampangkan safar tanpa mahram, karena penting safar tanpa mahram. Seperti saya sering alhamdulillah mendapatkan amanah mendampingi jamaah umroh, ya jamaah umroh, jamaah ibadah, dan ketika itu ada jamaah yang mereka tidak safar dengan keluarganya yang mahramnya, itu tentu menyulitkan kami, apalagi ketika sedang sakit. Yang kan teman-teman sekamarnya juga kan pada pengen ibadah, nggak ngurusin dia, mereka berangkat. Lah kalau keluarganya tidak ada, apalagi yang laki-laki. Yang laki-laki ini kan bisa nanti mendampingi dia ke rumah sakit. Dan kalau yang mendampingi dia ke rumah sakit ustadznya atau mutawifnya, ini kan fitnah. Ini menjadi fitnah. Ini menjadi ujian. Jangan dikira tanah haram ini semuanya baik-baik saja. Tidak. Bisa terjadi kemungkaran, bisa terjadi kemaksiatan, bisa jadi perzinaan. Na'udzubillahi min dzalik. Apa kata Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu? Tanahnya tanah haram, tanahnya tanah suci, tapi tidak bisa mensucikan seluruh yang ada di atas tanah tersebut. Tanahnya yang suci, tapi orangnya ya bisa jadi tidak suci. Kita lihat kan banyak yang melakukan kemaksiatan, kemungkaran, pakai baju ihram tapi ngembulnya kencang juga tuh. Ngerokok, ya lagi apa namanya, lagi tawaf, dorong-dorongan, apalagi pas lagi cium hajar aswad, masya Allah, itu kan subhanallah, kezaliman banyak terjadi di sana, sikut-sikutan, padahal itu kan perkara sunnah. Cium hajar aswad, kemudian berdoa di multazam, berdoa atau sholat di Hijr Ismail, ini adalah perkara sunnah. Jangan sampai perkara sunnah dipaksakan untuk dikerjakan, tetapi di dalamnya ada kezaliman. Pahalanya tidak akan ada karena habis dengan pembagian apa? Kezaliman yang kita lakukan. Allah taala a'la wa a'lam. Tayyib. Ada lagi? Udah hujan nih. Yuk, hujan-hujanan ya. Kan ibu-ibu mau main hujan, main air. Silakan Pak, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Pak Ustaz memberikan penjelasan musibah atau kesabarannya, kesabaran sama kita. Di mana kiat-kiatnya bahwa orang dikenai musibah kan mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin akan berat Pak Ustaz. Di mana kiat-kiatnya bahwa kesabaran itu bisa 100% agar bisa dapat pahala dari Allah Subhanahu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaannya singkat, tapi jawabannya panjang nih. Ya karena ujian itu sepanjang hidup, dan kesabarannya itu ya setebal ujiannya, seberat ujiannya, bukan setipis tisu. Subhanallah. Maka tentunya di antara hal yang mungkin bisa membuat kita kembali bersabar adalah pertama, lihatlah keadaan orang yang ada di bawah kita, yang ujiannya lebih besar dan lebih berat lagi. Bagaimana caranya? Membaca kisah-kisah orang-orang soleh. Faqsusil qasas. Ya, laqad kana fi qasasihim la'ibratul liulil albab. Sesungguhnya kisah-kisah dari para nabi itu memberikan ibrah, pelajaran yang baik penuh hikmah dan untuk kita orang-orang yang berakal. Maka bagaimana caranya agar kita bisa pandai atau kuat bersabar? Lihat betapa besarnya ujian yang Allah berikan kepada para sahabat, kepada orang-orang soleh, terkhusus dari generasi para nabi. Karena Nabi telah menyatakan tadi bahwasanya orang yang paling besar dan berat ujiannya adalah dari generasi para nabi, dari golongan para nabi, dari kalangan para nabi. Makanya kita baca sirahnya para nabi, kita baca sirahnya para nabi. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dengan berdoa. Karena kesabaran ini pemberian dari Allah. Tidak semuanya bisa bersabar kecuali yang dimudahkan bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah agar diberikan kesabaran. Di antaranya Quran surat Al-A'raf. Ya Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Atau dalam ayat yang lain, Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allah taala a'lam. Jadi mungkin itu dulu kiat sederhana.
Kita baca kisah-kisah para orang-orang soleh, bagaimana mereka ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan menganggap ujian yang Allah berikan ini masih kecil, belum seberapa dengan musibah yang Allah timpakan kepada para nabi. Ya, nabi ditinggal wafat pamannya, ditinggal wafat orang tuanya, ditinggal wafat anaknya, ditinggal wafat cucunya. Semua keluarganya banyak yang meninggal. Istrinya pun yang sangat dia cintai yaitu Khadijah radhiyallahu anha meninggal, dan ini termasuk daripada kesedihan yang luar biasa dia dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia diusir daripada kampung halamannya, kemudian dia hijrah tidak membawa bekal apapun, dan hijrahnya pun juga dengan perjalanan yang menakutkan, dalam keadaan rasa takut karena sedang dikejar orang-orang kafir Quraisy. Bahkan nyawanya ketika itu dijadikan sebagai sayembara. Siapa yang mendapatkan Muhammad, maka dia akan mendapatkan sekian ratus unta dan seterusnya. Subhanallah. Maka cobalah kita baca kisah-kisah orang soleh, bagaimana mereka menjalani ujian kehidupan ini. Insya Allah dengan kita mengetahui beratnya ujian mereka, ini akan membantu kita untuk bersabar. Kemudian yang kedua, yaitu adalah dengan berdoa. Rabbana afriq alaina sabara wa tawaffana muslimin. Dalam ayat yang lain, Rabbana afriq alaina sabara wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Baik, cukup panitia? Anggukannya mana panitia? Baik, pertanyaannya, Masya Allah, ini kuis ya. Apa Ibu? Masih ada pertanyaan? Ya silahkan, Masya Allah, silahkan digosen nih. Kadang-kadang nih Ibu menerima pertanyaan juga kan? Menerima kiriman pertanyaan, titipan pertanyaan. Ada? Hitungan ketiga nggak ada, angus ya. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah membedakan kalau musibah itu dikarenakan azab atau hanya ujian? Baik, bagaimana membedakan ini azab, ini adalah ujian. Sebenarnya bukan membedakan azab atau ujian. Azab itu juga ujian. Iya. Maka bagaimana yang lebih tepatnya adalah membedakan musibah itu adalah ujian atau rahmat. Rahmat. Maka lihatlah keadaan kita di kala itu. Kalau kita menjadi mukmin atau mukminah yang taat, sudah berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kemudian ditimpa ujian, musibah, bala, bencana, penyakit atau hal yang tidak kita sukai, berarti itu adalah sebagai rahmat. Yang tadi hikmahnya bisa menggugurkan dosa, tanda cinta Allah, kemudian mengangkat derajat dan seterusnya. Berarti menjadi rahmat. Tapi kalau kita di dalam kesehariannya bermaksiat, kufur, tidak taat kepada Allah, banyak melakukan dosa, banyak menyelisih perintah Allah dan meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, kemudian kita ditimpa musibah, maka musibah tersebut sebagai azab, sebagai azab, siksaan atas keburukan dan kezaliman yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang ini lihat keadaan kita. Kita dalam keadaan baik, taat atau tidak. Kemudian kalau kita dalam keadaan baik, taat kepada Allah, kemudian ditimpa musibah, berarti musibah itu bernilai baik sebagai rahmat, penghapus dosa dan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita dalam keadaan lalai, sering nonton drama Korea dibandingkan hadir di majelis taklim, mendengarkan kajian yang disampaikan, sering baca novel dibandingkan baca Al-Quran, sering ini dan itu di dalam urusan dunia dibandingkan urusan akhirat, bantu sirun al-hayatat dunia. Kebanyakan kita mengedepankan urusan dunia, urusan yang melalaikan, bahkan di dalamnya terdapat kemaksiatan, kemudian tiba-tiba diberikan azab, diberikan musibah, ditimpakan bala, maka musibah dan bala itu bermakna apa? Azab, bermakna azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Cukup ya, mungkin ada kuis nanti dari panitia sendiri aja. Ya, dari panitia mungkin nanti ada kuis di bus, bisa jadi ada pertanyaan. Ya, mungkin yang mau ditanyakan oleh panitia kepada peserta, siapa yang bisa menjawab maka akan diberikan hadiah insya Allah. Apa itu? Voucher umroh gratis.
Ya, tapi bayarnya dengan uang sendiri-sendiri. Cuman vouchernya doang. Iya. Taib, diskon lah, diskon. Masya Allah. Taib, demikian ya jemaah sekalian, Bapak Ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mari terus kita senantiasa melewati keadaan yang Allah berikan dengan baik, dengan cara bersyukur dikala diberikan nikmat, dan terus bersabar dikala diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hanya keadaan inilah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan musibah hendaknya bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa bersyukur atas setiap nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan sabar kita ketika Allah menimpakan ujian kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijauhkan dari segala fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Dan doa kita secara khusus tentunya untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang berada di Aceh, Sumatera Barat, di Medan, dan dimanapun mereka berada yang saat ini ditimpa musibah oleh Allah. Mudah-mudahan mereka segera diangkat musibah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga mereka kuat di dalam menjalani ujian ini, diberikan kemudahan untuk bersabar, dimudahkan untuk bisa kembali menjalani aktivitas mereka, terlebih di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah ini saya mohon izin pamit. Saya tidak bisa ikut main game sama ibu-ibu ya. Iya, karena di sini katanya ada game-gamenya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya kegiatan ini terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali dari sini lebih semangat lagi kita dan lebih baik lagi di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai alasan gara-gara rihlah urusan di rumah gak selesai. Cucian numpuk, alasannya capek, alasannya pegal, alasannya gini dan itu. Ini dijadikan sebagai penambah motivasi semangat jiwa kita untuk terus lebih baik lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.